Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Pidato singkat kali ini akan membahas tentang pembatasan kelahiran bukan solusi kemiskinan. Beberapa waktu yang lalu, publik dihebohkan dengan wacana dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, yang sempat mensyaratkan vasektomi bagi warga miskin penerima bantuan sosial. Beliau berkeyakinan bahwa vasektomi dapat menekan angka kemiskinan berdasarkan asumsi bahwa mayoritas warga prasejahtera memiliki anak lebih dari 2. Namun, wacana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan MUI. Syukurlah Bapak Gubernur kemudian mengklarifikasi bahwa program keluarga berencana tidak hanya sebatas vasektomi, melainkan bisa melalui metode pengadilan kelahiran lain yang lebih fleksibel. Penting untuk kita pahami, secara syariat Islam, vasektomi maupun kebiri hukumnya haram. Keduanya memandulkan seorang lelaki. Meskipun dengan cara yang berbeda, larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik kebiri. Islam justru memerintahkan umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, menikahlah kalian dengan wanita penyayang dan subur. Sungguh akan membanggakan diri di hadapan para nabi pada hari kiamat. Perencanaan kelahiran dalam Islam. Meski demikian, Islam memperbolehkan pasangan suami istri untuk melakukan pengendalian atau pengaturan kelahiran takzim an-nash. Tujuannya adalah agar ibu mendapatkan waktu pemulihan yang cukup setelah melahirkan serta dapat memberikan pemeliharaan dan gizi yang cukup bagi anak-anak. Sebagai contoh, Islam memperbolehkan praktik AZL atau sama terputus seperti yang dilakukan para sahabat di masa Rasulullah SAW. Demikian pula penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, pil KB, atau suntikan adalah sah secara syariah selama tidak menimbulkan bahaya atau madarat bagi pasangan suami istri. Namun, perlu diingat, keputusan perencanaan kelahiran ini harus datang dari kesepakatan suami dan istri, bukan menjadi kebijakan bersifat memaksa dari negara, apalagi dijadikan syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Pemikiran bahwa pertambahan jumlah anak atau populasi penduduk menjadi penyebab kemiskinan adalah opini yang keliru. Ini adalah teori usang dari ekonomi Robert Malthus yang telah terbukti tidak benar. Setiap muslim wajib meyakini bahwa setiap makhluk bernyawa di muka bumi ini telah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yang artinya tidak ada suatu binatang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Kita juga diingatkan untuk tidak membunuh anak karena takut miskin, sebab Allah lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kita. Penyebab utama kemiskinan yang kita hadapi hari ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang batil dan rusak. Sistem ini menyebabkan penguasaan kekayaan negara oleh segelintir orang, menciptakan ketimpangan sosial yang sangat lebar. Data menunjukkan 50% aset nasional dikuasai hanya oleh 1% orang kaya di tanah air. Kekayaan alam kita banyak dikuasai perusahaan asing dan swasta, namun rakyat tidak merasakan dampaknya, malah seringkali menderita kerusakan lingkungan dan sosial. Penumpukan kekayaan pada segelintir orang ini membuat roda ekonomi tidak berputar. Daya beli menurun, usaha lesu, pengangguran bertambah, dan rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar. Ini adalah lingkaran setan kemiskinan yang diciptakan oleh kapitalisme. Ironisnya, rakyat miskin justru disalahkan karena menikah dan memiliki anak, sementara negara abai dalam memenuhi kebutuhan mereka dan lebih berpihak kepada kaum kapitalisme. Olikir. Sudah cukup bukti
bahwa kapitalisme adalah akar masalah kemiskinan dan kesengsaraan umat. Sudah saat ini kubur ide batil dan beralih kepada Islam. Islam adalah satu-satunya ideologi yang hak dan paripurna, sistem kehidupan yang memberikan solusi terbaik bagi seluruh umat manusia. Penerapan Islam secara kafah pasti akan mendatangkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah yang artinya, musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Sementara Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan janganlah berputus asa dari rezeki selama kita masih hidup dan berusaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.